sekarang. Itu mikir, nggak bakal sudah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio kami sudah bersama dengan Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Mbak Nancy. Assalamualaikum Mbak Nancy. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustadz dan Mbak Nancy, tadi kita awal melihat sama-sama itu adalah cuplikan dari beberapa reka adegan yang menimpa masa lalunya Mbak Nancy. Nah, Mbak Nancy bisa langsung ceritakan, tapi sebelumnya kita juga mengucapkan prihatin atas yang terjadi ya Mbak ya. Bisa ceritakan Mbak, awal mulanya dari mana ya? Jadi gini Mas, awal mula itu saya hadir di acara reuni SMP saat itu. Di situ saya bertemu dengan suami saya. Awalnya sih kita memang hanya teman aja, teman biasa gitu. Sebulan setelah acara reuni itu, suami saya ngajak saya untuk menikah. Terus kemudian setelah menikah? Pada saat ngajak untuk menikah itu, sebelumnya ibu saya itu tidak merestui. Di situ saya berusaha untuk meyakinkan ibu saya. Alasan ibu saya tidak merestui itu karena suami saya ini belum bertemu dengan ibu saya pada saat itu. Tapi karena suami saya ini memaksa terus untuk mau menikah dengan saya disuruh ambil keputusan saat itu. Hingga menjelang pernikahan kami, akhirnya ibu saya mengizinkan, memberikan restu, dan kami pun menikah tanpa keluarga saya hadir di situ. Tanpa hadir keluarga, berarti iya. mohon maaf, yang sebagai wali nikahnya siapa? Waktu itu bapak saya telepon langsung ke orang KUA yang untuk mewalikan, mengizinkan untuk saya menikah. Oke, Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz? Mbak Nancy menikah, tapi menikahnya itu direstui cuma melalui telepon tanpa dihadiri sama orang tuanya nih. Gimana nih Pak Ustadz dalam hukum agamanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sekalian, tadi dari cerita Mbak Nancy tadi, menikah dalam tanda petik restunya itu hanya melalui telepon, tidak hadir. Kalau ibunya tadi berikan restu kan karena sudah terdesak menjelang pelaksanaan. Awalnya belum, tidak merestui. Jadi pernikahan itu adalah salah satu pelaksanaan sunnah Rasul, dan pernikahan itu adalah kegiatan sakral, maka seharusnya melibatkan kekuatan-kekuatan sakral. Apa itu kekuatan sakral? Yaitu restu Allah dalam makna lah kita beristikharah itu adalah bagian dari memohon restu Allah. Dan yang kedua adalah restu orang tua. Kenapa orang tua menjadi penting? Sebab Nabi menyatakan ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Lah kita memohon keridhaan Allah ini supaya mempermudah jalan kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Yang kedua adalah yang penting, para ulama menyatakan begini berdasarkan hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah seseorang tanpa adanya wali. Kalangan ulama kemudian menimbulkan pertanyaan lagi, apakah tidak sahnya itu nikah, apa itu walinya harus hadir ataukah walinya yang kemudian akan memberikan restu? Kalau tadi kasus Mbak Nancy tadi, itu orang tua keluarganya itu tidak hadir, tetapi by phone itu menyampaikan dan memberikan mandat kepada KUA, dalam hal ini petugas yang mendapatkan kewenangan negara untuk melakukan pernikahan secara hukum Islam. Dan kemudian maka baik pun ini sesungguhnya sah, dibolehkan, berarti sudah bersama wali, artinya wali telah mewakilkan mandat pada dirinya dari Allah untuk menikahkan anaknya, diwakilkan kepada namanya hakim, namanya wali hakim ini, yaitu negara yang diwakili oleh KUA, maka nikahnya sah karena ada wali, kemudian ada mempelai laki dan perempuan, dan ada saksi-saksi. Tetapi kan ini pernikahannya masih dalam tanda petik kan, tanda petiknya itu adalah restu secara penuh dari orang tua, itu belum penuh kerelaan lah. Inilah saya kira yang harus menjadi perhatian kepada setiap pasangan suami istri, bahwa pernikahan itu menghubungkan dua keluarga besar, tidak hanya seorang laki-laki dan perempuan saja. Iya.
Mbak Nancy, apa yang membuat Mbak Nancy mendorong memaksa keluarga untuk menerima suaminya? Alasannya apa ya? Karena background suami saya itu saya tahunya dia baik, dia dari keluarga yang terpandang, dia juga anaknya tokoh masyarakat yang agamis, dia sendiri pun penampilannya juga agamis, tapi ternyata semua hanya di luaran aja. Berarti kehidupan rumah tangga Mbak Nancy seperti apa nih setelah menikah? Sebulan setelah menikah, di situ baru saya tahu semuanya kalau ternyata suami saya itu dia pengguna narkoba. Di situ saya benar-benar shock, saya nggak habis pikir seorang yang agamis bisa menggunakan barang-barang terlarang, barang-barang haram seperti begitu. Saya berusaha untuk melarang suami saya pada saat itu untuk berhenti stop menggunakan barang-barang haram tersebut. Tapi yang ada malah suami saya itu marah dan saya di KDRT sampai habis-habisan saat itu. Hanya gara-gara saya melarang, dan itu juga sebenarnya saya melarang juga dengan cara yang pelan gitu. Dia udah emosi ya. Iya, langsung udah emosi, udah yang benar-benar nggak terima dengan apa yang saya itu sampaikan. Kekerasan seperti apa yang dilakukan ke Mbak Nancy? Saya di KDRT saat itu saya dipukul, pokoknya udah dimaki di segala macam, nggak boleh lagi ngatur-ngatur dia, pokoknya jangan pernah mau ikut campur urusan dia. Mas, Assalamualaikum, Mas. Mas, kamu ngapain pakai ini, Mas? Udah Mas, diam. Udah. Mas, itu haram, Mas. Udah diam, Nancy. Kamu mau masuk penjara, Mas, gara-gara ini? Lu berisik lu. Diam. Kamu. Mas, kamu tuh masih bisa kasih contoh yang baik, Mas. Lu nggak usah langsung urusan gue ya. Kasih aja. Mas, Dengar nggak? Mas. Pak Ustadz, memang suami punya kewenangan penuh Iya. terhadap istrinya dalam hal yang positif selalu ya Pak Ustadz. Tapi ini adalah kewenangannya adalah ketika istri menegur yang baik, tapi suami justru reaksinya seperti itu nih Pak Ustadz. Iya. Justru agama itu memberikan tuntunan kepada calon pasangan suami istri. Memang imam keluarga itu adalah seorang suami, makmumnya itu adalah istri dan para anak-anaknya. Tetapi kita harus ingat pelajaran imam dan makmum. Ketika imam itu kalau misalkan dalam sholat bacaannya salah, itu bukan berarti imam punya otoritas penuh, tidak boleh ditegur oleh makmum. Makmum kan memberikan teguran dengan apa? Subhanallah. Apa makna lambang subhanallah? Ini adalah lambang memuji kepada keagungan Allah bahwa manusia memiliki salah. Maka diluruskan kesalahan itulah. Dalam konteks kita analog dalam kehidupan keluarga, maka ketika suami ada kesalahan, maka inilah tugas backup yang kedua itu adalah seorang istri yang bisa memberikan tutur kata yang baik untuk menjadi pengingat pada istri, pada suaminya. Karena inilah pentingnya. Kenapa di dalam pernikahan itu hadis Nabi itu menjelaskan wanita itu dinikahi dalam 4 hal. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah karena kecantikannya, harta bendanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Lantas agama memberikan panduan penting, fadfar bidzatid, pilihlah faktor agamanya sebagai faktor yang dominan menjadi pilihan menjadi seorang istri. Apa maknanya? Karena agama inilah yang akan menuntun dirinya dan keluarganya, dan terpenting adalah mendidik pada anak-anaknya lah. Konteks keluarga tadi ketika suaminya sedang berada di jalan menyimpang, maka istrinya menjadi pengingat. Tidak boleh seorang istri ketika menyaksikan suaminya di jalan yang menyimpang kemudian dibiarkan saja, maka ini adalah jenis makmum yang tidak baik karena membiarkan imamnya tersesat pada jalan yang tidak benar lah. Cuman persoalannya kemudian tadi kan suaminya kemudian naik pitam, yaitu temperamen, dan kemudian akhirnya menggunakan jalan kekerasan. Tentu suami yang semacam ini sangat dicela oleh agama. Rasul SAW dalam suatu kesempatan ketika ada seorang suami mengadu kepada Rasul dan kemudian menyampaikan istrinya begini-begini dan seterusnya, maka ternyata Rasul menegur kepada suaminya tadi, hendaklah tetap berperangai yang baik. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang terbaik yang memperlakukan pada keluargaku. Jadi maknanya teladan kita Rasul dalam hal berkeluarga. Tapi saya tuh udah berusaha menahan amarah saya Pak Ustadz sebenarnya dengan semua yang dia lakukan ke saya, khilaf dia memukul saya, semua saya sudah berusaha bertahan sekuat saya semampu saya. Tapi ternyata memang saya benar-benar tidak sanggup, apalagi setelah saya tahu ternyata suami saya itu bermain api di belakang saya. Bermain api maksudnya? Dia selingkuh, dia punya wanita-wanita lain di belakang saya, dan pada saat itu saya sedang hamil.
saya tahu ternyata dia di luaran sana suka jajan dan suka bergonta-ganti wanita malam. Mbak Nancy dapat info itu dari mana? Saya dapat chattingan mereka di handphone suami saya, tidak sengaja saya buka percakapan mereka, di situ saya tahu semuanya kalau suami saya itu ternyata sering memakai wanita-wanita malam itu untuk check in di hotel untuk memakai narkoba dan memuaskan hawa nafsunya. Nancy, apaan sih kamu liat handphone saya? Apaan sih lu nih? Liat handphone gue. Mas, itu siapa yang SMS kamu, Mas? Gak ada. Mas, kamu tega ya, Mas? Aku tuh baru ngelahirin anak kamu, Mas. Kamu kenapa sama cewek lain mesra-mesraan kayak gitu? Udah lu diem ya. Kalau iya emang kenapa? Lu mau nangis, lu mau sedih. Masalah buat lo. Kamu tuh sadar dong, Mas. Jadi gak usah urusan gue. Ya. Karena aku punya efekmu. Apa? Lu ngomong apa lo? Dasar istri kurang ngajar. Saya sudah curhat semuanya ke orang tuanya, saya membuka semua permasalahan saya, minta solusi, tahu semua permasalahan kami. Jawaban mereka? Suruh sabar, suruh saya sabar. Suruh Dan sabar. saya sudah berusaha, Ustadz sampai kapan gitu loh, saya kayak gini gitu loh. Keluarganya sendiri pun tidak bisa gitu ngasih solusi gitu. Gimana nih kalau seperti ini Pak Ustadz? Iya. Jadi begini, para pemirsa yang dirahmati Allah, ini betul-betul apa yang menjadi pengingat untuk kita semuanya, bahwa suami itu betul memiliki otoritas pada keluarganya, tapi ketika di jalan yang tidak benar, bertentangan yang pertama dengan perintah Allah, bertentangan dengan norma sosial dan norma hukum, maka ini sudah melampaui dari ketentuan apa yang ketika zigot talatali kepada suami istri ketika saat menikah gitu. Dan itu ada konsekuensi hukum secara negara. Tetapi memang dalam berumah tangga itu memang faktor terpenting adalah bagaimana seorang suami istri itu dituntut memiliki kesabaran. Cuman orang sering bertanya, kesabaran yang seperti apa batasnya kan gitulah. Lah kesabaran itu memang tidak ada batasnya, tetapi kan kemudian ada ukuran-ukurannya. Salah satu di antara kesabaran itu orang tidak boleh bersabar di dalam menyaksikan kemaksiatan. Orang tidak dibolehkan. Oh masih karena itulah kemudian orang dituntut bersabar di dalam ketaatan. Kadang orang ketaat kan, wah berat sekali ini, berat. Tapi kan mesti harus bersabar proses menuju kebaikan. Tapi tidak boleh orang bersabar menyaksikan kemaksiatan. Maka dia harus bertindak. Tindakannya itu apa? Meluruskan. Pertama, kedua, nggak mempan, maka kemudian mencari orang yang berpengaruh. Dalam konteks tadi itu adalah kewenangan yang berpengaruh adalah orang tuanya. Tapi orang tuanya juga tidak bergeming dan kemudian membiarkan. Yang berikutnya adalah seorang suami ketika menggunakan narkoba. Yang kedua adalah kemudian maksiat dengan cara mungkarnya itu adalah bentuknya melakukan perbuatan fahisha melalui perselingkuhan, dan perselingkuhannya itu sudah melampaui batas tadi yang diceritakan. Makin saya kira konteks agama maupun konteks hukum negara itu tidak bisa ditolerir dalam kaitan di sini. Sebab apa? Ini nanti dampaknya akan berpengaruh besar. Pertama, psikis seorang istri. Yang kedua adalah kesehatan istri. Karena mohon maaf dia jajan beraneka macam tadi, maka akan menimbulkan penyakit yang berbahaya, penyakit kelamin pada seorang istri. Yang ketiga adalah implikasinya adalah memberikan teladan terburuk kepada anak-anaknya, dan inilah yang harus tidak boleh dibiarkan supaya anaknya nanti tumbuh menjadi generasi yang lurus. Jadi memang sabar itu penting ditekankan, tetapi sabar mesti harus juga sambil meluruskan tadi itu perilaku menyimpang dari seorang suami tadi. Iya, jujur ini Mas Farid, Pak Ustadz, saya itu sampai dengan saking bejatnya suami saya itu, saya sampai pernah terkena penyakit infeksi kelamin. Saya periksa ke dokter, dan saat itu dokter menyampaikan kalau saya itu tertular penyakit kelamin dari pasangan saya yang bergonta-ganti pasangan. Sudah berapa tahun kalau dari dia melakukan itu maksudnya? Oh, itu sudah sekitar 3 tahun yang lalu kejadiannya. Enggak, dia melakukan bergonta-ganti pasangan. Oh, udah sering sepertinya dari saya awal menikah saya sudah mulai curiga di situ. Tapi saya berusaha untuk percaya suami saya, percaya positive thinking, dan akhirnya saya mendapatkan semua chattingan mesra tadi. Di situ baru saya tahu kalau ternyata suami saya di belakang saya seperti itu. Ya, artinya kalau sampai mengidap penyakit kelamin, biasanya yang seperti kan kuantitasnya lebih banyak nih Pak Ustadz. Iya, sudah pasti. Karena itulah sekali lagi mengapa perzinahan itu dilarang keras oleh agama, dan Al-Quran menyebut fahisyah sebagai perbuatan keji, wasa'af sabila, dan seburuk-buruk jalan, itu menandakan bahwa setiap larangan Allah itu ada hikmah
darurat yang luar biasa besarnya, maka diminta manusia itu menjauhnya. Sebaliknya, setiap perintah Allah itu pasti ada hikmah kebaikan yang luar biasa, maka diminta orang itu mendekat kepada pelaksanaan perintah. Tapi saya ingin agak setback sedikit Mas Faris dan Pak Nancy. Tadi itu ketika Mbak Nancy ketemu Maaf Dudu tadi menikah kan langsung saja. Ini ada satu hal agama yang tidak diperhatikan oleh Mbak Nancy dan memberi pelajaran pada kita semua. Ketika kita jatuh hati pada orang lain, maka agama itu memerintahkan kemudian kita mau menikah, kalau dia orang baik-baik, maka tidak ada persoalan. Tapi ketika kita belum tahu seberapa besar kebaikannya dan seberapa besar karakter dia, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu menyatakan ketika ada orang menyampaikan kepada beliau, maka Umar menyatakan, apakah engkau sudah melihat dia? Belum, Pak Umar, lihatlah. Mungkin ada cacat, ada celah yang nanti setelah Anda menikah Anda menyesal, maka lihatlah dia. Maka kemudian menyampaikan, wahai sahabat Umar, aku sudah melihatnya dan sudah mantap, maka nikahkan. Lah, kemudian para ulama menyatakan, melihatnya seperti apa? Ada yang menyatakan melihat karena mungkin tidak mungkin laki perempuan melihat dalam secara lebih detail, mewakilkan kepada orang yang dipercaya. Coba tolong itu bukan menyelidiki, tapi tolong coba diamati dia bagaimana perilakunya, bagaimana keadaan keluarganya. Setelah informasi orang yang kita percaya, oh dia orang baik apa, maka kemudian memantapkan. Ini adalah bagian dari cara untuk kita semua. Dan kasus yang seperti yang terjadi Mbak Nancy kan udah gak ada pilihan lain karena sudah dalam kehidupan berumah tangga. Yang terjadi kemudian adalah penderitaan, dan yang selain itu sesungguhnya ini bisa juga kita maknai tadi itu efek restu yang belum diraih secara penuh tadi. Jadi bisa jadi ada hubungannya dengan ya itu bisa ya, jadi, Pak sebab Ustadz, kan begini Mas Farid, kalau ketika seorang ibu itu dengan penuh kerelaan, ibunda saya mohon izin saya mau menikah dengan si fulan, dia orang baik nak baik, yaudah kalau udah baik ibu merestui dan mendoakan, maka doa ibu inilah yang kemudian akan menjemput rahmat Allah dari langit itu menaungi pada keluarga ini, sehingga ketika suaminya misalkan menjauh, Allah memberikan pelindungan karena apa? Doa ibu tadi itulah yang menjadi penghalang untuk anaknya tadi. Nah, Mbak Nancy setelah mengetahui mengidap penyakit kelamin, kemudian apa yang Mbak Nancy lakukan? Saya saat itu langsung kabur menenangkan diri ke rumah orang tua saya. Di situ saya berharap biar suami saya itu mau berubah. Saya pergi dari kabur itu bawa anak saya yang saat itu berumur 3 tahun. Terus suami gimana reaksinya? Akhirnya dia nyusul saya ke rumah orang tua saya. Dia minta maaf di situ sama orang tua saya, sama saya. Saat itu saya cuma minta dia untuk berubah. Saya minta dia untuk membuat perjanjian tertulis kalau dia tidak akan mengulangi lagi memukul saya atau bermain perempuan di luar. Ya, lalu bagaimana keluarga? Komentarnya apa? Ya, mama saya saat itu menyerahkan semua ke saya gitu karena saya yang menjalani. Ya, saat itu akhirnya karena suami saya berjanji mau berubah dan sudah meminta maaf, saya bersedia ikut dia balik lagi ke rumah. Tetapi setelah kembali lagi ke rumah, kembali lagi perlakuan kasarnya itu. Saya dipukul lagi malah lebih menjadi-jadi saat itu. Artinya Pak Ustadz nggak ada efek jerak dari suaminya ini, dia masih tetap mengulangi apa yang dia lakukan kepada Mbak Nancy. Iya, karena begini Mas Farid, ini kan ada efek tadi itu, minuman. Jadi as-surbul khamr, kalau narkoba itu kan turunannya dari garis besar Al-Quran memberikan surat Al-An'am itu tentang as-surbul khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaiton. Jadi khamr dalam kaitan di sini berarti yang termodifikasi modern itu dengan nama narkoba itu adalah perbuatan setan yang menjijikkan. Lah, perbuatan setan kita pakai, maka kemudian akan menutup akal sehat kita. Ketika akal sehat kita tertutup, maka akalnya nggak mampu lagi mengontrol suara kekuatan hati kita. Akibatnya apa? Syahwat nafsunya yang lebih menonjol. Maka kalau sudah syahwat yang menonjol, maka kata Imam Al-Ghazali yang muncul itu adalah sifat al-bahima, yaitu sifat kebinatangan. Maka seperti yang tadi terjadi, bagaimana mungkin ada seorang suami, istri seia sekata bersama istrinya berjanji di hadapan penghulu, kemudian menjaga amanah Allah, sunnah Rasul diikuti, kemudian bermain kasar, maka ini berarti sama dengan dia sedang melawan Allah dan Rasulnya. Kenapa itu dilakukan? Ya karena akalnya sudah nggak berfungsi lagi, nggak berfungsi sebagaimana akal sehat karena terhalangi akibat minuman khamr tadi. Sehingga apa? Ketika melakukan berzina, bagi dia enteng-enteng saja. Melakukan pemukulan pada istri dianggap hal yang biasa karena apa? Akal dan jiwanya sudah nggak sehat lagi. Nah, Mbak Nancy setelah berkali-kali dan mengulangi perbuatannya, kemudian apa yang Mbak Nancy lakukan? Saya tetap memilih untuk bercerai. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua saya dengan anak saya. Tapi setelah itu malah suami saya melepas tanggung jawab semuanya. Dia sudah tidak mau menafkahi anaknya, sudah tidak mau menafkahi saya lagi. Ya, akhirnya saya harus fight untuk
tetap melanjutkan hidup saya. Pada saat dia melakukan kekerasan, anak menyaksikan itu? Anak menyaksikan, sampai anak saya tuh sampai nangis-nangis gitu lihat saya dipukul. Dan saat itu juga saya udah mohon-mohon untuk untuk minta ampun kayak gitu. Soalnya saya nggak berani untuk melawan dia sepatah kata pun saat itu. Kalau dia udah kalap kayak gitu. Di depan anak gitu. Iya. Jadi kalau ada orang tua, seorang suami dalam hal ini memukul istrinya atau melakukan tindakan kasar pada istrinya, kemudian disaksikan oleh anaknya, maka ia sama dengan dia sedang mendidik anaknya dalam perbuatan keji, memberikan contoh teladan yang buruk. Dan harus diingat para pemirsa sekalian, bahwa memori otak bawah sadar seorang anak ketika belum bisa mengekspresikan dalam perbuatan, dia sedang menyimpan. Maka ketika ia dewasa, dalam teori psikologi menjelaskan, maka dia nanti akan diputar ulang. Lah kalau nilai pendidikan agamanya kuat, kontrol dirinya kuat, maka memori bawah sadarnya bisa terrem. Tapi kalau tidak, maka dia akan teraktualisasikan, maka dia akan terlaksanakan lah. Inilah saya kira bagian dari suami-suami keji yang memperlakukan di dalam lingkungan keluarga dan tidak memperhatikan anak. Padahal anak ini adalah investasi yang sangat berharga bagi seorang tua. Banyak orang tua yang tidak punya anak itu menangis-nangis, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan. Maka ketika punya anak, maka harus dijaga dari nurut istrinya, dijaga juga dari mental-mental yang tidak baik supaya tidak sampai kepada contoh pada dia. Yang kedua tadi saya bisa membayangkan keprihatinan mendalam ya, bagaimana seorang suami sampai seorang istri sampai memohon ampun tadi itu kan, dan ternyata tidak ada belas kasih. Ini kayak apa gitu loh. Ini tidak manusiawi. Kalau misalnya mohon maaf, saya berharap tidak sampai terjadi Pak Ustadz. Jika seandainya nih ada kasus di luar, ada anak yang mencontoh apa yang ayahnya lakukan, ayahnya menanggung dosanya juga atau tidak? Otomatis seorang anak itu adalah menanggung. Jangankan sampai pada tingkatan seperti itu Mas Sorif. Jadi pada masa kehidupan sahabat itu ada salah seorang masyarakat, pasangan suami istri, seorang istri ini melapor kepada seorang khalifah, menyampaikan perihal akhlak atau perangai anaknya yang buruk. Wah khalifah, saya tidak kuat ya khalifah, ini anak saya nakalnya luar biasa. Maka khalifah ini tidak serta-merta, Khalifah Amrul Mukminin ini tidak serta-merta menerima informasi ini. Maka kemudian ia memanggil anaknya tadi itu. Apa yang dilakukan? Wahai fulan, betul cerita bapakmu ini? Oh betul khalifah, memang saya menakal. Tetapi kenapa saya menakal? Sebab saya di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari ibu saya. Bapak saya telah tidak mencarikan istri yang baik, tidak mencarikan ibu yang baik untuk saya, memberikan pendidikan. Ini kan secara tidak langsung itu, indirect ini kan. Ternyata apa? Ya karena pengetahuan yang terbatas itu saja oleh pandangan, berarti bukan anakmu yang salah, tetapi engkau yang salah karena engkau tidak mencarikan ibu yang baik pada anakmu. Lah apalagi dalam konteks Mbak Nancy tadi itu, anaknya diberikan contoh langsung oleh bapaknya dengan cara memukul dan melakukan tindakan KDRT di depan ibunya, dan kemudian perselingkuhan dan macam-macamnya. Ini betul-betul kalau suatu saat nanti anaknya tumbuh menjadi dewasa kemudian melakukan yang sama, maka orang tua ini sedang. Nah Mbak Nancy, setelah pisah dia masih ganggu-ganggu? Iya, jadi setelah sekian lama tidak memberi nafkah, tiba-tiba dia muncul lagi untuk mengambil hak asuh anak. Terus Mbak Nancy, saya berusaha saat itu untuk bertahan dan akhirnya kita ribut lagi. Di situ kita ribut, saya tetap tidak mau anak saya dibawa sama dia, karena kalau dia ayah yang baik mungkin saya nggak keberatan ya untuk anak saya ikut dididik sama dia. Dion, ini ayah. Gimana kabar kamu nak? Baik ayah. Ini ayah bawa mainan baru buat kamu. Bagus kan? Mainan baru. Kamu suka? Kasih ayah. Nanti, Kasih ayah. ya sama-sama. Nanti kita beli mainan lagi yang lebih banyak ya. Ya, nanti ikut ayah pulang ya. Hei Firman, mau apa kamu sini? Belum puas kamu ganggu anak saya. Ibu, ini anak saya juga. Ibu boleh saya ikut campur. Kamu sudah manggil. Ini anak saya juga, Ibu. Ini apa? Kamu ngapain di sini, Mas? Saya mau ngambil Dion anak saya juga ya. Mas, dengerin ya. Aku nggak rela Dion sama kamu. Nancy, lu mau ngidupin Dion sekarang? Itu mikir, nggak bakal Sudah. Sudah tidak memberi nafkah tapi tiba-tiba datang ingin mengambil hak asuh atas anaknya nih Pak Ustadz. Iya, dan Ustadz maaf saya mau tanya juga, apakah saya melarang anak saya untuk bertemu dengan ayahnya, apakah saya salah Ustadz? Kalau kita melarang bertemu tentu tidak dibolehkan.
bagaimanapun dia ini adalah ayah dari anak kita. Tetapi kalau kita melihat bahwa kalau dengan pertemuan anaknya ini khawatir akan dipengaruhi dalam perbuatan buruknya, maka itu dapat dibenarkan. Yang pertama. Yang kedua, tentang saya kembali kepada hak asuh. Kan ketika di pengadilan, di putusan pengadilan agama itu kan dijelaskan, ketika anak masih di bawah bawah asuhan orang tua, maka itu kan diberikan pilihan, diberikan hak kewenangan penuh itu adalah mana tingkat maslahat yang lebih tinggi. Kalau misalkan balita, maka itu ada pada ibunya karena khawatirin. Tapi kalau ibunya itu misalkan perangainya buruk, maka diberikan kepada ayahnya. Tetapi kalau dalam konteks ini kan ayahnya, berarti kan otomatis ada 2 kali reasoning, alasan yang membenarkan bahwa anak ini hak asuhnya adalah kepada ibunya. Yang kedua adalah karena perangai buruk dari bapaknya, maka kembali lagi. Biasanya di pengadilan diputuskan seperti itulah. Ketika seperti itu, maka orang tua tadi, yang ayah tadi tidak bisa mengambil serta-merta seperti itu karena dia melanggar hukum. Tapi kalau anak ini sudah dewasa, biasanya pengadilan itu akan memberikan pilihan. Wahai Ananda, kalau nanti ini sudah keluarga, Anda memilih ikut siapa? Misalkan saya ikut ibu saya ikut bapak saya. Maka masing-masing harus menghormati hak pilihan yang diberikan oleh si anak tadi dalam konteks, karena anak sudah mulai bisa berpikir. Lah, saya kira tadi bapak tadi itu telah melakukan kezaliman yang pertama, nggak beri nafkah, nggak beri apa, tapi kemudian ternyata balik. Apa maknanya nih semuanya? Bahwa sekeji apapun orang tua kepada anaknya, pada titik tertentu orang tua akan mencari hubungan darah dia, garis nasab dia di mana ini. Karena pada saatnya panggilan batin dia itu akan kuat merang-rang, itu saya punya ada kerinduan, tidak mungkin saya biarkan. Maka apapun dia akan dilakukan. Maka mumpung kesempatan Allah berikan pada kita, berbaiklah pada istri, berbaiklah pada anak-anak, karena pada saatnya sebelum menyesal itu terjadi. Nah, Mbak Nancy, anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Pernah nggak ada suatu saat dia nanya di mana ayah? Awal-awal waktu kita pisah rumah dia nanya, tapi makin kesini dia udah nggak nanya lagi. Nah, Mbak Nancy menjelaskannya apa ke anak? Ya saya bilang aja papa lagi kerja, jadi sementara kita kayak gini, papa di sana biar kerja dulu. Oke. Iya. Nah Pak Ustadz, kalau menurut saya ini jawaban lumayan bagus ya dari Mbak Nancy ya. Anaknya jadi nggak tahu masalah. Tapi untuk kedepannya lagi nih Pak Ustadz, jika ada kasus yang sama menimpa pemirsa di rumah, anak bertanya sama ibunya di mana ayahnya, sebaiknya selain itu ada jawaban yang lain yang kira-kira masih bisa. Iya. Jadi gini, kalau anak itu belum bisa berpikir, maka sebaiknya diberikan alasan tetapi tanpa menipu tadi. Ini kan dia menipu tadi. Ayahmu sudah bekerja, emang di sana sudah bekerja. Kerjaannya apa? Itu soal lain kan gitu. Justru perbuatan buruk seorang ayah harus disimpan, jangan sampai diceritakan seorang anak. Khawatirnya anak belum tumbuh dewasa, maka nanti akan berbahaya bagi pertumbuhan psikologi dia. Tapi nanti ketika anak ini sudah mulai mengerti, maka pelan-pelan mesti harus dikasih tahu. Loh, ini kok ada suami, bapak sama ibu, kenapa berpisah? Sementara teman saya, bapaknya ngantarin bersama. Itu kan perang batin itu. Pikiran dia akan terus bergejolak, ini ada hal yang... Nah, maka inilah pentingnya pendidikan dini pada anak untuk memberikan penjelasan secara dengan bahasa sesuai dengan anak itu dalam rangka untuk menjaga pertumbuhan secara baik. Mbak Nancy tadi sebenarnya sudah bagus. Jadi bapak di sana kerja, biarkanlah di sana saja. Itu saya kira itu alasan yang tanpa menipu anak tadi, bahwa anaknya pun merasa, oh ya saya punya bapak saya ternyata kerja di sana. Nah ketika dia sudah dewasa, dia sudah mulai mengerti batasan sampai mana ini Pak Ustadz yang bisa dijelaskan? Batasnya yang dijelaskan adalah misalkan begini. Nah, kami dengan bapakmu itu sudah berpisah karena ada beberapa hal, tapi tanpa harus menyebut perbuatan buruknya. Tapi itu adalah bagian dari aib dengan keluarga, maka mesti disembunyikan. Berbeda dengan aib dalam konteks ketika di pengadilan, karena pengadilan itu kan ingin memutuskan, harus tahu detailnya. Bukan berarti membuka aib dalam konteks itu, tapi ketika keluarga, seperti tadi itu untuk dibanggakan. Yang kedua, seburuk apapun seorang ayah maupun seorang ibu, dia tetap orang tua, maka anak tetap pada saatnya ketika dia besar ada kewajiban untuk berbakti pada orang tua. Jadi mungkin orang mengatakan, loh dia kan buruk, bagaimana saya berbakti? Apa investasinya? Apa jasanya orang tua? Jasa orang tua itu diantaranya adalah mengantarkan anak bisa lahir ke dunia ini dan bisa mengasuh ketika kecil. Itu udah jasa besar. Tanpa itu kita nggak ada pernah merasakan di dunia ini. Ya Ustadz, saya juga mau tanya. Ini kan saya punya rumah tangga sudah istilahnya sudah ketok palu ya, udah
udah putusan pengadilan. Sudah berapa tahun Mbak Nancy? Baru setahun sih. Setahun, Ya, tapi ya. saya digantung lumayan 2 tahun. Saya tanpa ya. ada kejahatan saya 2 tahun. Akhirnya saya proses ke pengadilan. Ya. Setelah sudah ada keputusan pengadilan, udah sah, kita resmi berpisah. Tapi kata suami saya, kita belum secara agama kita belum resmi loh. Saya bilang kok bisa kayak gitu? Dia bilang karena dia nggak pernah ngucapin talak sampai perceraian itu terjadi, dia nggak pernah ngucapin talak dan dia memang tidak kepengen pisah. Memang perceraian ini saya yang mengajukan ke pengadilan. Itu gimana Pak Ustadz? Ini yang menarik ini, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Nah, jadi begini Mas Farid sama Mbak Nancy. Ini juga pada pemirsa, saya kira banyak juga pertanyaan semacam ini. Tetapi harus diingat, talak itu ada 2 jenisnya. Jadi ada tolak kewenangan penuh adalah ada pada seorang suami. Itu adalah tolak. Jadi kamu saya tolak, kemudian dibawa ke pengadilan, pengadilan mengetuk, maka jatuhlah semuanya, itu status hukum agama dan status hukum negara selesai. Tapi ada yang kedua, ketika kondisi emergensi yang luar biasa dan seorang istri tidak mampu lagi menahan untuk pertahanan bahtera rumah tangga, maka kemudian istri mengajukan gugatan talak, itu namanya talak hulu. Talak hulu itu adalah hak cerai yang diadukan atau diajukan oleh pihak istri atas kondisi bla 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 kepada pengadilan, dan pengadilan setelah mendengarkan saksi-saksi dan kemudian memutuskan jatuh, maka talaknya jatuh. Ketika sudah diputuskan pengadilan jatuh, tidak ada istilah seorang suami, wah saya belum mencerai Anda. Oh, enggak, ini berarti dia tidak mengerti agama. Jadi harus dijelaskan seperti itu. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah supaya para suami mengetahui betul, tidak semata-mata karena otoritas maka kemudian semau-maunya saja, tetapi di balik itu agama memberikan jalan emergency exit darurat kepada istri-istri yang ketika dalam keadaan terdolimi yang tanpa batas tadi itu. Jadi ketika posisi semacam ini Mas Farid, maka ketika suami mendatangi istri, mohon maaf kemudian tiba-tiba, wah saya masih punya, saya ingin, maka itu sudah diharamkan oleh Allah. Dia tidak lagi sebagai hal yang dihalalkan, dia juga diharamkan, maka Mbak Nancy punya kewajiban penuh untuk menolak karena agama memberikan bimbingan semacam itu. Artinya jika suatu saat Mbak Nancy membuka hati lagi untuk pria lain sudah boleh Pak Ustadz? Ya bukan lagi boleh, tapi memang sudah punya hak. Sebaliknya juga kalau misalkan Mbak Nancy menyatakan, wah saya melihat bapaknya anak saya ini kok sekarang kok berubah total ya, perbuatannya kok baik dan seterusnya, saya inginlah mudah-mudahan Allah masih memberikan hidayah, kemudian rujuk lagi, itu namanya rojab, apa itu talak rujuk namanya. Jadi sudah talak bercerai kemudian rujuk kembali, tentu ini juga sangat baik dan dibolehkan dalam konteks agama. Tapi sebaliknya, wah nggak ada ruang perbaikan untuk dia, sudahlah pokoknya cukup sekali saja, saya ingin membuka lembaran baru lagi, tiba-tiba Allah kirim seorang laki-laki yang baik dan kemudian hatinya bisa meluluhkan Mbak Nancy, kemudian Mbak Nancy membuka, maka Mbak Nancy punya hak untuk itu. Yang terakhir Mbak Nancy, harapan ke depannya seperti apa yang Mbak Nancy inginkan dan juga mungkin butuh masukan dari Pak Ustadz lebih yakin lagi? Ya. Saya ingin hidup damai sama anak saya tanpa suami saya, dan saya selalu berdoa semoga saya menemukan seseorang yang tulus menyayangi saya dan mau melindungi saya dan anak saya. Ya, kira-kira amalan apa nih Pak Ustadz yang Mbak Nancy bisa lakukan? Iya, amalan apa yang bisa dilakukan? Tentu amalan yang baik. Amalan yang baik itu apa? Dimulai dari lisan kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Yang kedua, amalan apa? Amalan kita dengan berbakti pada orang tua. Amalan apa? Amalan dengan bersedekah. Karena as-sedekah itu adalah tudfa'ul bala, mencegah bala. Apa itu bala? Maksudnya sesuatu yang menghalangi kebaikan untuk diri kita. Yang ketiga adalah kita senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa tidak hanya seorang suami kepada istri, tapi juga istri meminta mudah-mudahan Allah berikan kami menjadi imam keluarga yang baik, imam yang bisa menuntun. Pak saya tidak bisa bahasa Arabnya, maka bisa dengan bahasa Indonesianya. Pak saya nggak bisa bahasa Indonesianya, bisa dengan bahasa Betawi, bahasa Sunda. Pendek kata, di sepertiga malam bangunlah, angkatlah tangan memohon kepada Allah, dan yakinlah Allah akan mengabulkan hambanya. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin besok lusa Allah akan berikan yang terbaik. Yang berikutnya adalah minta itu bukan untuk diri kita, ya Allah karuniakanlah jodoh yang baik menurutmu untuk saya. Jadi bukan baik menurut saya, baik menurutmu untuk saya, duniaku dan agamaku. Maka mudah-mudahan Allah berikan, dan yakinlah Allah pasti akan memberikan jalan, sebab manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Terima kasih Mbak Nancy sudah berbagi cerita dengan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa Mbak Nancy jalan.